Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga keadaan kawan-kawan tetap dalam penuh semangat gitu ya. Di tengah deadline proposal skripsi yang harus segera diselesaikan. Sementara perkuliahan juga harus tetap berjalan dengan baik sehingga keduanya dapat selesai berjalan beriringan dengan baik tanpa ada yang ditinggalkan. Baik, melanjutkan pertemuan berikutnya mengenai pengalihan risiko. Beberapa kali kita sudah membicarakan mengenai asuransi, di mana dapat disimpulkan bahwa asuransi merupakan salah satu pengalih risiko yang sangat baik. Karena dengan adanya asuransi, proses bisnis yang kita laksanakan itu menjadi lebih aman, gitu ya. Kemudian akan saya tampilkan screen materi hari ini. Nah, seperti yang saya sampaikan di awal tadi bahwa asuransi bukan satu-satunya peralatan dasar manajemen risiko, gitu ya. Namun yang perlu dipahami bahwa asuransi cukup penting, gitu ya. Bahkan bisa dikatakan bahwa asuransi adalah salah satu faktor dominan dalam manajemen risiko. Karena tanpa perlu berpikir panjang ketika kita menggunakan asuransi, maka risiko dapat dengan mudah dialihkan dari yang tadinya milik kita limpahkan atau kita alihkan menjadi tanggungan asuransi tersebut. Begitu. Kemudian banyak sekali yang ditanggung oleh asuransi khususnya untuk risiko keuangan. Risiko keuangan ini sangat penting gitu ya. Itu dia alasannya kenapa asuransi dapat membackup hal ini. Bahkan industri yang cukup besar, perbankan katakanlah, itu tetap menggunakan asuransi. Padahal prosesnya sudah diawasi oleh OJK, bahkan proses penyimpanan uangnya sudah dilindungi oleh LPK, Lembaga Penjamin Keuangan. Namun tetap saja ketika kita melakukan proses bisnis dengan bank, industri keuangan yang cukup besar, itu tidak terlepaskan dari asuransi. Saking pentingnya faktor asuransi ini. Kemudian asuransi merupakan alat penggabung risiko dari 2 atau lebih orang perusahaan melalui sumbangan aktual atau yang dijanjikan untuk membentuk dana guna membayar klaim. Jadi sudah sangat jelas bahwa ketika nantinya memang risiko itu datang gitu ya, karena sekali lagi risiko tidak bisa diprediksi secara pasti kapan dia akan datang, kapan dia akan muncul, kapan terjadi dan seterusnya. Namun demikian ketika kita telah menggunakan asuransi, maka setidaknya dapat dipastikan bahwa ketika risiko tersebut datang, kondisi kita sudah aman gitu. Karena dana yang harus dikeluarkan untuk menanggung risiko tersebut bisa kita klaimkan kepada asuransi. Kemudian dari sudut pandang orang yang diasuransikan, asuransi merupakan peralatan retensi risiko dan kombinasi risiko. Katakanlah saya mengasuransikan mobil, sebenarnya ada peralihan wujud gitu ya. Jadi di dalam mobil tadi terjadi retensi risiko dan kombinasi risiko begitu. Artinya ketika misalkan sewaktu-waktu mobil tadi kecelakaan, asuransi itu dapat kita gunakan. Kemudian ciri-ciri khusus asuransi sebagai sarana transfer risiko adalah asuransi memerlukan penyantun risiko, yaitu insurer, penggabungan risiko-risiko dari banyak tertanggung. Nah, katakanlah begini ya, jadi saya mengasuransikan bisnis saya, kemudian ternyata di bisnis saya ini mengalami sebuah risiko gitu. Bisnis kami ditipu misalkan, kemudian kami harus menanggung nominal yang cukup besar sehingga kami klaimkan kepada asuransi. Nah, tentunya pada saat hal ini terjadi, pihak asuransi itu kan ngeluarin dana kawan-kawan. Ketika asuransi ngeluarin dana, padahal asuransi tersebut hanya memiliki satu orang klien gitu ya, yang pakai asuransi A itu hanya saya gitu. Sementara ketika terjadi risiko, asuransi A itu harus membayarkan
risiko yang saya alami. Tentunya ketika hal tersebut terjadi, asuransi A tidak akan kuat membayarnya, sehingga asuransi A itu harus mencari banyak orang yang menggunakan jasa asuransi A tersebut dan tidak hanya diri saya. Misalkan kawan-kawan juga ikut menggunakan jasa asuransi tersebut. Melalui gabungan ini, insurer akan meningkat kemampuannya untuk meramalkan kerugian-kerugian expected losses. Artinya ketika hal tersebut terjadi, asuransi itu dapat menggunakan dana yang telah dibayarkan oleh pengguna jasa yang lain. Sehingga proses bisnis di sini bisa terus berjalan. Asuransi itu bukan malaikat ya. Artinya dia juga tetap perlu berhitung bagaimana caranya agar jasa yang dia lakukan itu tetap mendapatkan keuntungan kawan-kawan. Salah satunya dengan itu tadi. Jadi asuransi harus mencari klien itu tidak hanya saya. Semakin banyak orang yang menggunakan jasa asuransi tersebut, maka asuransi tersebut akan semakin kuat gitu ya. Karena asuransi juga sudah memperhitungkan gitu. Artinya dari kesemua yang ya, dari semua orang yang menggunakan jasa asuransi tersebut pasti akan ada yang tidak mengklaimkan asuransinya. Disitulah sebenarnya asuransi ini dapat digunakan begitu ya. Insurer biasanya akan mengumpulkan premi yang dibayarkan di muka untuk menutup segala risiko kerugian. Nah, di kuliah sebelumnya nanti boleh materinya dibuka kembali kawan-kawan, itu sudah dibahas yang namanya surety bond gitu ya. Surety bond yang waktu itu digambarkan ada kapal gitu ya, ada orang Pemkot waktu itu kalau saya tidak salah atau Pemda menyerahkan pembuatan kapal kepada salah satu prinsipal atau kontraktor gitu. Dari mana Pemda ini bisa percaya gitu. Nah, si prinsipal atau kontraktor tadi harus memiliki surety bond. Surety bond melibatkan 3 pihak dalam kontrak, yaitu prinsipal, oblige, dan surety. Sedangkan perusahaan asuransi hanya ada 2 pihak, yaitu tertanggung dan penanggung. Nanti tolong materinya bisa dicek kembali. Kalau di surety bond itu ada 3 pihak kawan-kawan. Waktu itu Pemda atau Pemkot yang memberikan pekerjaan, kemudian prinsipal atau orang yang akan melaksanakan pekerjaan atau kontrak atau pembuatan kapal, kemudian ada pihak surety atau pihak penjaminnya. Artinya ketika nanti kapal tadi tidak selesai, itu penjaminnya lah yang akan bertugas atau yang akan memiliki tanggung jawab untuk menyelesaikan atau setidaknya mengembalikan dana tersebut. Dalam surety bond, biasanya prinsipal memperoleh surat tanggungan atau yang biasa disebut sebagai bond dan membayar premi, tetapi oblige menerima perlindungan dari prinsipal. Sedangkan perusahaan asuransi langsung menanggung risiko kerugian yang dialami oleh insurer. Nah, bedanya di situ kawan-kawan. Misalkan Pemkot gitu ya, ternyata ada beberapa asuransi yang menanggung kebakaran, gitu ya. Misalkan gedungnya kebakaran, itu ya udah Pemkot langsung menyampaikan kepada pihak asuransi ketika kebakaran terjadi, kemudian diproses segala prosedur yang sudah ditentukan. Setelah itu pihak asuransi itu akan mengganti kawan-kawan, mengganti. Nah, kalau di surety bond tadi prosesnya kan nggak kayak gitu. Kalau di surety bond tadi ada 3 pihak gitu ya, pemberi kerja, kemudian penerima kerja atau prinsipal, dan penjamin. Ya, pembedanya di situ. Kalau di asuransi itu hanya ada 2 orang, jadi hanya ada Pemkot dan asuransi. Tapi kalau di surety bond itu ada 3 kawan-kawan, pemberi kerja, penerima kerja, dan penjamin. Kerugian pada surety bond bisa dilakukan secara sengaja oleh tertanggung, sedangkan kerugian asuransi harus bersifat kebetulan yang dialami oleh tertanggung. Perbedaan ini bisa kawan-kawan lihat ketika materi yang lalu sudah dibuka, nanti akan kelihatan. Misalkan prinsipal atau kontraktor tersebut tidak melaksanakan atau dengan sengaja membiarkan pekerjaan kapal itu tidak
diselesaikan, maka pemberi kerja dapat mengklaimkan surat jaminan atau bond kepada pihak yang telah menjaminkan tersebut agar kerugian yang diterima itu bisa dibayarkan. Secara teori, surat bond tidak akan mengalami kerugian, sedangkan asuransi akan mengalami kerugian jika terjadi risiko karena harus mengganti kerugian tersebut. Bedanya itu, kawan-kawan. Kalau di surat bond ini, pihak yang memberikan jaminan itu pasti aman karena jaminan sendiri bukan milik penjamin, tapi milik prinsipal. Sedangkan kalau asuransi itu ya ketika terjadi klaim yang membayarkan risikonya ya asuransi itu sendiri. Kemudian jika terjadi kerugian, surety mempunyai hak meminta pengganti kepada prinsipal, sedangkan insurer tidak memiliki hak untuk meminta ganti rugi kepada tertanggung. Di bagian ini barangkali nanti akan kita diskusikan di sesi yang lain, barangkali ada kawan-kawan yang masih bingung perbedaan asuransi dan surety bond. Namun sekali lagi silahkan materi perkuliahan yang lalu dibuka kembali. Kemudian manfaat asuransi yang pertama bisa menggantikan kerugian yang tidak diharapkan, gitu ya, yaitu dia yang kita sampaikan di awal tadi. Ketika terjadi risiko tersebut menjadi tanggungan asuransi. Sementara nanti di di surat bond belakangan ya akan kita bahas. Kemudian yang kedua, reduction of uncertainty, mengurangi ketidakpastian dan reaksi pribadi terhadap risiko bagi tertanggung. Kemudian menghasilkan tingkat produksi, tingkat harga, dan struktur harga yang optimum. Karena ketika terjadi risiko, semuanya akan tercover oleh asuransi. Kemudian menyediakan dana untuk investasi. Beberapa asuransi itu, karena saking ketatnya persaingan gitu ya, dana yang kita bayarkan itu sebagian bisa kita ambil kembali apabila dalam jangka waktu perjanjian itu tidak terjadi risiko. Kemudian yang berikutnya memperbaiki posisi persaingan perusahaan karena adanya jaminan terhadap risiko. Perusahaan asuransi sebagai sumber dana investasi. Kawan-kawan sudah ambil mata kuliah bank dan BLKL, atau bank dan lembaga keuangan non-bank, begitu ya. Salah satunya adalah asuransi, kawan-kawan. Karena asuransi ini bisa digunakan ketika perusahaan itu memerlukan sumber investasi seperti yang saya sampaikan tadi ya. Beberapa asuransi itu bisa berperan sebagai sumber investasi. Artinya ketika barangkali salah satu skemanya adalah ketika terjadi risiko, ketika tidak terjadi risiko, maka dana yang sudah kita bayarkan itu bisa kita ambil kembali. Dari sisi asuransi gitu ya, apabila kita berbicara manajemen risiko, maka kita harus melihatnya secara keseluruhan, sebagai satu kesatuan secara utuh gitu ya. Tadi kita sebagai orang yang mengalihkan risiko kepada pihak asuransi. Apabila posisi kita sebagai perusahaan asuransi itu sendiri, maka ada biaya-biaya yang harus kita pahami. Yang pertama biaya operasi, begitu ya. Artinya kita harus memperhitungkan apabila ada klien kita itu yang mengklaimkan asuransinya, atau ada klien kita yang memiliki risiko cukup tinggi misalkan, kemudian risiko tersebut terjadi, maka kita harus membayarkan risiko tersebut. Nah, yang kedua ada biaya moral hazard, kawan-kawan. Biaya moral hazard ini sebenarnya tidak etik ya, tapi ini sering kali terjadi. Contohnya biaya penyimpangan moral hazard ini seperti ini, membuat klaim yang tidak benar untuk dibebankan pada perusahaan asuransi. Katakanlah sebenarnya saya nggak sakit nih gitu, saya punya asuransi kesehatan, saya nggak sakit, tapi saya pura-pura sakit. Saya cari surat keterangan rumah sakit misalkan yang menyebutkan bahwa saya sakit. Atau bisa jadi misalkan saya memang benar-benar sakit, tapi proses perawatan untuk sakit saya ini hanya cukup
diselesaikan dalam jangka waktu 3 hari. Namun karena fasilitas yang diberikan rumah sakit ini sangat baik, sehingga saya lebih cocok untuk mengoptimalkan fasilitas yang ada di sana, hingga saya harus stay di rumah sakit selama 7 hari, kawan-kawan, misalkan gitu ya. Artinya dari sisi biaya, dari sisi layanan rumah sakit itu menjadi membengkak. Nah, hal semacam inilah yang harus bisa diantisipasi oleh asuransi, dan asuransi harus benar-benar memahami pola-pola seperti ini. Ketika kita akan mengklaimkan asuransi, tentunya ada syarat-syarat yang harus dipenuhi gitu ya, atau syarat-syarat yang bisa diasuransikan. Ada beberapa contoh 1 sampai 5, tapi yang paling mudah misalkan begini nih, risiko jiwa gitu ya. Asuransi jiwa yang diberikan untuk orang-orang di usia produktif itu tentunya akan lebih besar daripada asuransi jiwa yang diberikan kepada orang-orang yang sudah lanjut usia. Katakanlah contohnya, ketika kawan-kawan mengasuransikan diri kalian, itu pasti nilai pertanggungannya akan cukup tinggi, kawan-kawan. Karena risiko yang terjadi di kalian itu cukup rendah. Tapi ketika kalian coba mengasuransikan kakek kalian atau nenek kalian, itu tentunya risiko pertanggungan yang bisa diperoleh itu akan lebih rendah. Karena beliau-beliaunya ini, mohon maaf, dari sisi usia memang lebih rentan terjadi risiko. Risiko sakit, risiko kematian, barangkali risiko maksimalnya kan kematian, ya itu lebih tinggi. Bahkan ada beberapa asuransi yang menolak gitu ketika orang yang diasuransikan ini sudah melebihi batas usia yang sudah ditetapkan. Kemudian rata-rata asuransi swasta itu tidak bisa mengcover bencana banjir, kemudian ketidakmampuan membayar, pengangguran, dan seterusnya. Dan ini akan mereka cantumkan di force majeure gitu ya, huru hara, bencana alam macam-macam ya, banjir, gempa bumi, gunung meletus, dan seterusnya, itu tidak bisa diklaimkan, kawan-kawan, karena hal yang demikian sifatnya sangat tidak pasti, dan pihak asuransi sendiri pun juga tidak bisa memprediksi kapan hal ini terjadi. Kemudian sebagai perusahaan asuransi tentunya juga memiliki hambatan. Misalkan adanya peraturan undang-undang yang tidak bisa atau tidak mengizinkan asuransi untuk menetapkan tarif premi oleh pemerintah gitu. Artinya mereka tidak bisa menggunakan premi semau mereka begitu, ada ketentuan-ketentuan tersendiri. Padahal sebenarnya ketika dilihat lebih dalam tidak menjadi terlalu penting, karena yang penting kan pihak yang diasuransikan juga berkenan gitu. Kemudian kekurangan personil. Asuransi ini bisnis yang sangat luar biasa, perlu kedetailan, kehati-hatian, karena bayangkan saja, misalkan kalian punya perusahaan asuransi, kemudian kalian punya 10 klien gitu ya, di mana ke-10-10-nya ini dalam waktu yang bersamaan mengajukan klaim asuransi begitu. Nah, ketika hal ini terjadi, dari mana kita bisa membayarkan? Tiba-tiba datang 10 orang minta penggantian risiko. Makanya harus benar-benar diperhitungkan bagaimana tata cara pengelolaan keuangan untuk bisnis asuransi, kawan-kawan. Habis, saya kira cukup sekian materi tentang pengalihan risiko. Jadi intinya di perkuliahan kali ini yang pertama, kawan-kawan harus pastikan kembali tentang perbedaan asuransi dan surety bond gitu ya. Kalau misalkan kelupaan, boleh dicek materi sebelumnya apa itu surety bond. Kemudian kalian rasakan kembali perbedaannya di mana sih gitu ya. Yang berikutnya, yang kedua, bagaimana apabila kawan-kawan ini berada di perusahaan asuransi itu sendiri. Kayak tadi contohnya ya, kalian punya perusahaan asuransi, tiba-tiba ada 10 klien kalian datang dalam waktu bersamaan, di mana ke-10-10-nya itu mengajukan klaim pada waktu yang bersamaan. Bagaimana caranya kalian bisa membayar klaim tersebut gitu ya? Padahal sumber pendanaan yang kalian peroleh ya hanya dari 10 klien tersebut, seperti itu.
Untuk bisa mendetailkan dan saya perlu memastikan bahwa kalian benar-benar memahami hal tersebut, nanti saya akan buat skema di mana presensi perkuliahan pada hari ini menggunakan penjelasan terhadap kedua hal tersebut yang nantinya akan dituangkan di forum diskusi sekaligus sebagai presensi. Saya kira demikian kawan-kawan perkuliahan untuk hari ini. Apabila ada yang masih kurang jelas akan kembali kita diskusikan di pekan depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.